Jumlah pengguna narkoba dari kalangan remaja terus meningkat setiap tahun. Sanksi tegas bagi pengedar di bawah umur pun diperlukan untuk mencegah peredaran barang-barang tersebut. Dua pengedar narkoba yang masih di bawah umur diringkus tim narkoba Polda Sulawesi Tenggara ditemukan di Kota Kendari. Kita berdiri di persimpangan jalan yang genting. Di hadapan kita, narkoba merajalela, mengancam fondasi bangsa. Bukan hanya generasi muda yang menjadi korban, tapi juga kehormatan dan kedaulatan negeri ini. Setiap pecandu adalah rantai yang mengikat Garuda. Setiap transaksi narkoba adalah hantaman yang merobek sayapnya. Kita gak bisa lagi berpura-pura buta saat kehancuran sudah di ambang pintu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah wajib umum, pendidikan anti korupsi dan nafza. Kami dari Universitas Muhammadiyah Jember. Tujuan dari pembuatan video ini sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari narkoba itu sendiri. Baik, di video sebelumnya adalah video yang diperagakan oleh anggota kelompok kita. Jadi dalam video tersebut kami mencoba menggambarkan bagaimana mudahnya penyebaran narkoba ini, terutama di lingkup para remaja di dalam lingkungan sekolah. Itu juga bisa terjadi tanpa diketahui oleh pihak sekolah sekalipun. Baik semuanya, pada video barusan penyalahgunaan narkoba bisa terjadi karena berbagai alasan. Dalam drama tadi digambarkan bagaimana seorang remaja mengkonsumsi pil narkoba hanya karena ajakan teman. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat ini bisa membuat penggunanya merasa senang sesaat, tapi merusak tubuh dan pikiran dalam jangka panjang. Bahkan bisa membuat seseorang kecanduan dan kehilangan arah hidupnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, antara lain yang pertama adalah pengaruh teman sebaya, seperti yang dilihatkan pada video. Yang kedua, masalah keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, atau konflik dalam rumah tangga. Yang ketiga, stres dan tekanan hidup. Banyak remaja mencari pelarian dengan cara yang salah. Yang keempat, rasa ingin tahu, mencoba hanya untuk tahu, tapi akhirnya terjerumus. Yang kelima, akses yang mudah terhadap narkoba. Semakin mudah didapat, semakin tinggi risikonya. Melalui video ini kita belajar bahwa satu keputusan salah bisa menghancurkan masa depan. Karena itu mari kita jaga diri, jauhi narkoba, dan jaga teman-teman kita agar tidak jatuh ke jalan yang salah. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor dari agama adalah pencegahan nafsu itu sendiri. Jadi dalam faktor agama itu ada beberapa poin penting menurut saya. Jadi yang pertama itu adalah individu. Jadi setiap individu pasti punya keimanan, ketakwaan, dan kepercayaan yang berbeda-beda, dan itu juga dapat menjadi patokan atau presentasi seseorang dapat menggunakan barang haram tersebut ataupun tidak gitu. Dan
selanjutnya itu yang kedua menurut saya adalah faktor dari beberapa tokoh ataupun komunitas agama. Jadi tokoh ataupun komunitas agama ini juga sangat penting tentunya dalam menyebarkan informasi tentang bahayanya penggunaan bara tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir adalah faktor dari lingkungan yang religius. Jadi lingkungan yang religius itu juga dapat sangat berpengaruh ya. Contohnya seperti kerabat-kerabat kita yang dekat, ya, kerabat-kerabat sekitar ataupun teman-teman kita itu memiliki aktivitas yang positif, seperti adanya rutinitas mengaji bersama di masjid ataupun sering mengajar untuk melakukan hal-hal positif lainnya dalam konteks agama tersebut. Dan selanjutnya adalah faktor pribadi. Yang pertama adalah kemandirian, membangun kemandirian dan percaya diri yang tinggi. Yang kedua adalah memiliki keterampilan hidup agar hidup tidak membosankan. Yang ketiga, memiliki harga diri yang tinggi dan positif. Yang keempat yaitu memiliki tujuan hidup yang jelas dan positif. Yang kelima yaitu mengikuti aktivitas seperti olahraga, seni, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada peran orang tua dalam pencegahan narkoba. Orang tua berperan sangat penting dalam pencegahan anaknya agar tidak terjerumus dalam narkoba. Peran orang tua dalam pencegahan narkoba yang pertama adalah memberi teladan dan juga edukasi. Orang tua dapat memberi edukasi bahwa narkoba itu berbahaya dan juga sangat merugikan bagi kesehatan kita. Setelah itu orang tua juga dapat memberi teladan agar anaknya termotivasi agar tidak menggunakan narkoba. Yang ketiga, orang tua berperan dalam melindungi anaknya agar tidak terjerumus menggunakan narkoba dan juga alat obat-obatan lainnya. Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar terhindar dari bahaya narkotika